Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Miao Jincheng tampak membosankan dan berkata, "Iya. Itu cukup." Tan Yun berkata dengan dingin di wajahnya. "Kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah ide pengurus rumah tangga untuk membiarkan Miao Wei membunuhku. Benarkah?" "Itu benar." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng dan menatap Miao Jincheng, yang sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia mencibir, "Kamu pergi ke neraka untuk menemani putramu dulu. Tak lama, aku akan mengirim ayah angkatmu dan bersatu kembali denganmu." "Tan Yun, dasar binatang." Miao Jincheng dicengkram oleh Tan Yun sebelum suaranya jatuh. Segera, Tan Yun menusuk kepala Miao Jincheng dengan pedang, dan semua roh mati. Ledakan. Tan Yun menendang mayat itu, Miao Jincheng menembus jendela seperti bola meriam, dan menghancurkannya ke dalam kompleks. Pada saat ini, pengawal yang berpatroli bergegas ketika dia mendengar suara ledakan. Ketika dia melihat tubuh Miao Jincheng, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Kemudian dia bangkit dan berteriak, "Tidak, ayolah. Tuannya terbunuh." Suara pengawal itu keras dan bergema di seluruh mansion. Segera, ratusan pengawal, yang dipimpin oleh pengurus rumah tangga Yuan Zheng, bergegas. Yuan Zheng menatap tubuh Miao Jincheng yang menyedihkan dan meraung, "Siapa yang membunuh tuanku? Keluar dari sini." Yuan Zheng, yang baru saja memasuki tingkat ke-11 ranah menghukum abadi, dipenuhi dengan suasana yang kuat dan arogan. Dia merah di wajahnya. Tanpa diduga, Tuan Miao Jincheng terbunuh 3 hari setelah dia kembali ke kota luar dari Guild Alkimia. "Keluar dari sini. Keluar. Kami akan membunuhmu." Lebih dari 300 penjaga keluarga Miao dengan marah memarahi langit malam. Berdengung. Di tengah getaran kekosongan, bayangan ungu terbang keluar dari paviliun Seng Chaixian dan berdiri di langit di atas kompleks Miao Mansion. Ketika Yuan Zheng mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, wajahnya pucat ketakutan, dan dia gemetar, lari. Ketika Tan Yun tingkat ke-4 menghukum abadi, dia membunuh Mayor Jenderal Duan Tiande dari tahap ke-4 pemurnian abadi. Kami sama sekali bukan lawannya. Lebih dari 300 pengawal, seperti burung yang ketakutan, bangkit satu demi satu, dan Yuan Zheng ingin melarikan diri. "Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku muncul. Untuk apa kamu berlari?" Tan Yun tidak mengandung sedikit pun emosi. Ketika diperkenalkan ke telinga orang, dia menghilang di udara. Bang! Saat berikutnya, dengan suara pahat yang tumpul, Tan Yun muncul di udara di atas kepala Yuan Zheng dan menginjak kepalanya. Tubuh tanpa kepala Yuan Zheng ditanam di halaman. Setelah 3 napas, Tan Yun menyamar sebagai orang tua dan meninggalkan rumah Miao. Ada lebih dari 300 penjaga di kediaman Miao yang tidak pernah kembali. Setelah darah Tan Yun membasuh rumah Miao, dia dengan cepat bolak-balik sepanjang malam. Setengah jam kemudian, dia terbang ke udara dan mendarat di depan sebuah rumah besar yang luar biasa. Di atas gerbang kediaman, plakat yang diukir dengan kata, "Gefu", sangat menarik perhatian. Rumah Ge adalah kediaman wakil Jenderal Ge Yunhao. "Kamu siapa?" Dua penjaga mansion Ge yang menjaga gerbang bertanya pada Tan Yun. Mata ilahi Hongmeng. Mata Tan Yun tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang aneh. Kedua pengawal itu menatap mata Tan Yun dan tiba-tiba menjadi kusam. "Apakah kamu tahu apa kekuatan tuan mudamu Ge Yunhao?" tanya Tan Yun. Ini adalah tingkat ke-8 ranah pemurnian abadi. Mereka berbicara dengan satu suara. Setelah mendengarkan, Tan Yun menunjukkan penghinaan yang dalam di matanya dan segera bertanya, "Siapa kerabat Ge Yunhao di rumah?" "Ada Tuan Ge, dan Nyonya muda." Keduanya tampak bodoh. Tan Yun berpikir, "Kalian berdua bergegaslah ke pusat kota dan beritahu Ge Yunhao bahwa istrinya sedang sekarat."
Biarkan dia kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Tan Yun menghilang tanpa jejak. Dua pengawal mendengar pidato itu, membumbung ke udara dan terbang menuju gerbang dalam kota. Tan Yun melepaskan pengetahuan abadinya di lautan awan, mengunci mereka dan mengikuti mereka dari kejauhan. 7 hari kemudian, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di tepi Danau Peri. Segera, dia duduk bersila di atas rumput yang rimbun di bawah pohon willow. Di sisi lain danau, ada kota yang dijaga ketat. Masuki gerbang setinggi ribuan kaki dan Anda akan tiba di pusat kota. Tan Yun duduk di tepi danau, yang merupakan satu-satunya jalan masuk dan keluar dari pusat kota. Dia menunggu. Menunggu Ge Yunhao mengambil umpan. Pada saat ini, pencucian darah rumah Miao benar-benar menimbulkan sensasi di luar kota. Orang-orang berspekulasi tentang siapa yang berani. Anda tahu, identitas Miao Jincheng tidak biasa. Dia adalah anak angkat dari Wakil Presiden Serikat Alkimia. Tidak ada yang berani memprovokasi di luar kota. Jika tidak siapa yang berani, hanya Tan Yun. Namun, di hati semua orang, Tan Yun sudah mati sekarang. Siapa yang melakukannya? Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian. Berita kematian Miao Jincheng sampai ke telinga Miao Silin. Di Guild Alkimia, di ruang alkimia di lantai paling atas, Miao Silin gemetar dan menangis terseduh-seduh. Dia mendorong tungku alkimia dan berteriak, "Anak angkat! Anak angkat! Sialan, siapa yang melakukannya?" Berita kematian Miao Jincheng seperti badai petir untuk Miao Silin. Lebih dari setahun yang lalu, cucunya Miao Wei terbunuh. Tetapi sekarang putra angkatnya terbunuh 3 hari setelah dia kembali keluar kota. Miao Silin meninggalkan ruang alkimia dengan air mata dan langsung menuju paviliun perintah. Setelah tiba di paviliun perintah, Miao Silin memberitahu Liang Shaoxing tentang kematian Miao Jincheng dan meminta Liang Shaoxing untuk menyelidikinya. Meskipun Liang Shaoxing tidak senang dengan serikat alkimia, dia masih mengirim ratusan orang untuk menyelidiki menurut hukum. Setelah Liang Shaoxing mengusir Miao Silin, dia pergi ke rumah penguasa kota dan memberitahu Zhang Yizong tentang tragedi rumah Miao. Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, "Itu pantas. Diperkirakan itu pembalasan. Coba saya lihat, meskipun Jenderal Sima melakukan kematian Tan Yun, pembunuhan Tan Yun juga ada hubungannya dengan serikat alkimia." Liang Shaoxing mengangguk dan setuju, "Ya, masuk akal. Lagi pula, Laksamana Sima dan Miao Silin bangkit dari pesawat fana yang sama. Aku pernah mendengar bahwa mereka adalah teman dekat sebelum mereka terbang. Jika Tan Yun membunuh cucu mereka, akankah Laksamana Sima duduk diam? Aneh saja, siapa yang akan membunuh Miao Jincheng dengan risiko menyinggung Miao Silin?" Setelah mendengarkan, Zhang Yizong mengangguk dan berkata, "Ya, siapa itu?" Pada saat yang sama, barak militer. Di tenda militer, Ge Yunhao memandang 8 mayor jenderal anak buahnya dan berkata dengan marah, "Sudah setahun, apakah belum ada berita tentang Mayor Jenderal Lu? Kamu sekelompok sampah yang tidak berguna. Kemudian temukan untukku, jika kamu hidup untuk melihat orang atau mati." 8 jenderal besar dimarahi sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Pada saat ini, salah satu jenderal muda mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Wakil Jenderal, harap tenang. Mayor Jenderal Lucian jauh lebih kuat daripada Mayor Jenderal Duan Tiande. Dia pasti telah membunuh Tan Yun. Sesuatu pasti telah terjadi di jalan, dan dia belum kembali." Ketika Ge Yunhao hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara cemas datang dari luar pintu, "Tuan muda, hal besar itu buruk." Ge Yunhao mengerutkan kening dan mengambil langkah besar keluar dari tenda militer. Melihat 2 pengawal di keluarganya, dia mendesak, "Katakan padaku apa yang terjadi." Salah satu penjaga rumah Ge buru-buru berkata, "Tuan muda, Nona muda, dia sekarat. Pulanglah dan temui dia untuk terakhir kalinya." Salah satu penjaga istana Ge buru-buru berkata, "Tuan, Nyonya, dia akan segera mati, tolong pulang dan temui dia untuk terakhir kalinya." "Nyonya." Ge Yunhao tiba-tiba panik, berubah menjadi balok, dan terbang keluar dari barak. "Suamimu akan menyelamatkanmu." Saat terbang, Ge Yunhao bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal-hal lain,
Pikirannya penuh dengan istrinya. Dalam barak militer, 8 mayor saling memandang dan berbisik, menurutmu apa yang terjadi pada istri wakil jenderal? Dia akan mati tiba-tiba. Saya tidak tahu. Jika istri wakil jenderal benar-benar mati, wakil jenderal akan mati karena kesedihan. Saya mendengar bahwa wakil jenderal dan istrinya sangat mencintai. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Jika sesuatu terjadi pada istri wakil jenderal, kita bisa menghibur wakil jenderal. Oke, ayo pergi dan lihat. Kemudian, 8 jenderal besar terbang keluar dari tenda militer dan terbang menuju gerbang kota. Setelah semalaman, saat fajar, Tan Yun, yang duduk bersila di tepi danau, tiba-tiba mengernyitkan pupilnya. Dia melihat ke gerbang bagian dalam kota, tetapi melihat bahwa gerbang itu bergemuruh. Setelah dibuka, Ge Yun Hao, yang tampak cemas, terbang keluar dari gerbang kota dan berlari kencang di atasnya. Setelah 1 malam, Tan Yun tidak segera menyusul. Dia tahu bahwa hanya butuh 8 jam untuk mencapai area di mana para abadi tinggal di luar kota dengan kecepatan terbangnya sendiri. Kecepatan terbangnya 2 poin lebih cepat dari Ge Yun Hao. Bahkan jika dia terbang selama 1 jam lebih dulu, dia bisa mengejar. Tan Yun masih duduk bersila di tepi danau. Dia pertama kali mengamati apakah ada orang yang mengikuti Ge Yun Hao. Ketika ditentukan bahwa tidak ada yang bisa mengikuti setiap saat, dia bisa melakukannya sendiri. Tuhan tanpa sadar mencegat Ge Yun Hao dalam perjalanan pulang. Lebih dari setengah jam kemudian, ketika Tan Yun memutuskan bahwa tidak ada yang meninggalkan pusat kota, tiba-tiba, gerbang kota terbuka lagi. Kemudian, 6 mayor utama tingkat 4 dan 2 mayor tingkat 6 pemurnian abadi terbang di atas Tan Yun. Melihat 8 orang yang terbang ke arahnya, Tan Yun merasa familiar. Setelah dipikir-pikir, dia ingat bahwa ketika dia bertarung dengan Duan Tiande, mayor utama berdiri di kursi di relief tempat Jenderal Sima berada. Cepat, jangan ketinggalan terlalu jauh di belakang wakil jenderal kita. Pada saat ini, Tan Yun mendengar salah satu dari 5 mayor besar berbicara. Tan Yun membenarkan bahwa 8 mayor semuanya adalah bawahan Ge Yun Hao. Keluhan memiliki kepala dan hutang memiliki pemilik. Tan Yun secara alami tidak akan membunuh 8 orang. Ketika 8 orang berlari kencang di atas Tan Yun naik ke langit dan naik ke lusinan awan di atas 8 orang. Tan Yun diam-diam melewati lautan awan dan mengunci 8 orang dan Ge Yun Hao dengan pengetahuan abadi. Karena jiwa abadi Tan Yun sekarang kuat dan mendekati tingkat ke-9 pemurnian abadi, 9 orang Ge Yun Hao tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Tan Yun mengikuti 9 orang di bawah lautan awan. Setelah terbang selama 4 jam, dia jauh dari pusat kota. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa di bawah lautan awan, ada dataran tak berujung. Ada ngarai di utara dataran. Tan Yun memutuskan untuk melakukannya lagi di atas ngarai. Setelah terbang sejenak, Tan Yun berturut-turut melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan kecepatannya melonjak dari lautan awan. Sepertinya ada seseorang di atas sana. Salah satu dari 8 mayor yang terbang dalam kehampaan tiba-tiba melihat ke langit, tetapi melihat sosok ungu melintas ke arah dirinya dari lautan awan. Tidak. Ketika 8 orang terkejut, Tan Yun mengejar 8 orang dan memukul punggung mereka dengan 8 tinju berturut-turut dari udara kosong. Puff engah. 8 orang menyemburkan darah, dan mereka diterbangkan oleh Tan Yun puluhan ribu kaki. Ketika mereka pertama kali berdiri teguh, mereka mendengar suara tua Tan Yun yang menyamar, "Kembali ke pusat kota, jika tidak, orang tua ini akan segera menghancurkanmu." Beraninya 8 tidak. Mereka berbalik dan melarikan diri ke pusat kota. Pada saat ini, mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu. Mengapa mereka melukai diri mereka sendiri secara serius tetapi tidak membunuh? 8 orang tidak terlalu peduli. Sangat penting untuk melindungi hidup mereka. Saat ini, Ge Yun Hao, yang berjarak 300.000 keabadian, tidak tahu. Setelah Tan Yun memukul 8 orang dengan keras, dia terbang dengan seluruh kekuatannya, melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, dan pergi ke Ge Yun Hao. 1 jam kemudian, Ge Yun Hao jelas menemukan sesuatu. Dia melihat ke belakang dari kehampaan,
tetapi melihat seorang lelaki tua mendekatinya dengan agresif. Ketika dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya tingkat ke-8 menghukum abadi, dia diam-diam mengatakan bahwa dia lebih banyak berpikir. Makhluk abadi seperti itu hanyalah semut mol di depannya. Dia tidak berpikir lebih banyak, jadi dia terbang dengan cepat, tetapi dia menemukan bahwa semut mol tingkat 8 terbang lebih cepat dari dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan mengejar Ben? Ge Yunhao benar-benar marah. Dia melayang ke udara dan menatap lelaki tua yang melayang di depannya. Apa maksudmu, Ge Yunhao? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sombong, beraninya kau memanggil wakil jenderal dengan namanya. Ge Yunhao berkata dengan tegas, berlututlah dan minta maaf, lalu pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Ge Yunhao tidak berpikir dia adalah pria yang kuat karena kecepatan terbang pria tua di depannya. Lagi pula, di negeri dongeng, ada banyak orang dengan prestasi rendah yang dapat meningkatkan kecepatan mereka dengan senjata sihir terbang, tetapi itu tidak berarti bahwa jika mereka terbang cepat, mereka harus memiliki kekuatan tinggi. Apakah kamu keberatan membunuhku? Tan Yun tersenyum dan berkata, aku mencarimu hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Berlututlah. Ge Yunhao akan memulai dengan Tan Yun. Kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkannya. Tan Yun berkata, jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, kamu memerintahkan Lucian untuk membunuh Tan Yun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Karena kamu tidak berlutut, mati. Ge Yunhao menggerakkan hatinya, memutar tangan kanannya dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Aku tidak tahu, nanti aku akan memberitahumu. Tan Yun melintas di udara, dengan mudah menghindari pedang, dan kemudian menendang dada Ge Yunhao. Bang! Klik! Dalam suara tumpul pahat dan retak tulang, Ge Yunhao menyemprotkan darah ke mulutnya dan menjatuhkan dadanya, seperti layang-layang yang rusak, jatuh di dataran dari udara. Ge Yunhao, yang di tingkat ke-8 permunian abadi, benar-benar lemah dan menyedihkan di hadapan Tan Yun. Ge Yunhao tampak ketakutan dan berkata, siapa kamu? Mengapa menyembunyikan kekuatanmu dariku? Tan Yun tersenyum, dan kemudian wajah tua itu menghilang dan menjadi muda. Ge Yunhao memandang Tan Yun dan berkata, kamu belum mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Kata Tan Yun. Tan Yun, jangan bunuh aku. Semua ini adalah perintah dari Jenderal Abadiku Nilong. Ge Yunhao berkata dengan panik, saya hanya mengikuti perintah. Melayani Anda, Tan Yun berkata dengan dingin, kekuatan apa Nilong? Tingkat 10 ranah manusia kaisar, kata Ge Yunhao. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan dingin, Nilong, cepat atau lambat, dia akan mati, dan siapapun yang terkait dengan pembunuhan Lucian terhadapku tidak dapat melarikan diri. Mendengar pidato itu, Ge Yunhao menghela nafas dan memohon lagi, Tan Yun, aku tidak tahan kamu membunuhku, tapi tolong biarkan aku pulang dan melihat istriku. Istriku sekarat. Tan Yun berkata ringan, jangan khawatir, istrimu baik-baik saja. Aku meminta pengawalmu untuk membawamu keluar dari pusat kota. Keluargamu, aku tidak akan menyentuh mereka. Kamu bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan memenggal kepala Ge Yunhao. Kemudian, sebuah pedang menembus tengkoraknya dan membunuh semua rohnya.